Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari harapan. Ini adalah hari di mana kita menantikan hari esok yang lebih cerah. Banyak hal yang telah terjadi untuk mengubah jalan hidup kita, tetapi tidak mengguncang iman kita. Keajaiban surga dan bumi, waktu dan kekekalan. Tidak ada harapan bahwa penderitaan dan pengabaian dapat ditoleransi. Tetapi dengan Paskah, kesedihan manusia terlahir menjadi harapan ilahi, sebab kebangkitanlah yang membuat Jumat Agung baik. Paskah membebaskan kita untuk memikirkan hal-hal lain yang jauh melampaui nasib pribadi kita sendiri. Semua yang pernah kita alami yang menyakitkan, itulah makna Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari kesedihan yang berbaur bersama dengan kegembiraan. Waktu di mana umat Kristiani berduka atas dosa manusia dan untuk merenungkan juga hari bersukacita atas kasih Tuhan dalam memberikan anaknya untuk menebus dosa umat manusia. Salib bukanlah akhir yang mengerikan, melainkan awal dan kebahagiaan yang menemui kita agar persekutuan kita terjalin dan terikat dengan Kristus. Sebab salib adalah kemenangan. Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah piala ini daripadaku. Tetapi
Engkau ditangkap dan dipukul, namun engkau tetap diam dan membisu, pasrah berserah. Ketika engkau diseret oleh serdadu, terobek sekujur tubuhmu, mentakub bagi ilusi. Mulutmu tetap menggungkam karena derita kami. Tuhan, begitu tabah engkau menerima sanksi karena ambisi kaum Farisi. Dengan ego mata terkatup berbuat tanpa berpikir. Terus berteriak, salibkan dia. Namun engkau hanya diam. Kebengisan para serdadu melempar dan mencambuk, merobek kulit, menusuk daging, menembus tulang, berdatangan tiada henti. Darah mengalir bercucuran, kau tetap diam. Sia-sia, harapan telah hilang, keadilan telah lenyap. Pilatus mencuci tangan, tak bersalah, namun engkau yang disalibkan, wahai Yesus. Oh Tuhan, kekejaman yang terjadi akibat keadilan yang dijungkir balikan karena hasrat, nafsu dan kesombongan duniawi yang tercipta karena ketidakberdayaan. Sebab kedudukan lebih tinggi atas ego pribadi dan takhta adalah segalanya dibandingkan keadilan, itulah kami manusia. Namun Tuhan, engkau hanya diam dan memikulnya. Tanpa segan orang terus berteriak, salibkan, salibkan, salibkan dia. Engkau tetap patuh atas cintamu pada manusia sampai bukit Golgota. Sungguh engkau adalah gembala yang baik yang menyerahkan dirimu bagi umat manusia. Ketika Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, inilah gambaran dunia ini. Hukum tidak lagi menjadi tempat dibicarakannya kebenaran. Hukum tidak lagi menjadi topangan bagi mereka yang mencari keadilan. Hukum dan keadilan begitu mudah direkayasa oleh para penguasa atas status dan jabatan duniawi demi memuaskan kerakusan atas harta dan takhta bagai ambisi pribadi untuk mendapatkan kedudukan tertinggi. Tak ada lagi cinta, tak ada lagi kasih, dan tak ada lagi pri kemanusiaan. Semuanya hanya lontaran 30 keping perak. Betapa sadisnya nafsu antar murka dan aksi kebinatangan begitu telanjang anak manusia disiksa, dicambuk melampaui segala kekejaman yang terjadi di muka bumi ini. Ia hanya diam tanpa melawan. Apa daya, tangannya dibelenggu. Ia menerima ayunan-ayunan merobek sekujur tubuhnya. Darah suci pun meleleh membanjiri tempat di mana ia disiksa. Tuhan, Engkau memikul salib begitu berat dengan lapang dan uluran tangan. Engkau menerima kayu tanda kemenangan dengan sekujur tubuh yang dilumuri darah. Engkau masih tabah, jatuh tergeluncur di tindih salib. Engkau tetap bangkit dan berdiri, melanjutkan perjalananmu ke bukit Golgota hanya karena dosa dan keegoisan kami.
Karena atas cintamu yang luar biasa kepada kami umatmu, Engkau tetap jalan menuju Bukit Tengkorak. Jatuh adalah pengalaman yang paling memilukan. Jatuh memang sakit, tetapi jatuh juga menyadarkan kita untuk bangkit dari segala keterpurukan. Tuhan, Engkau menyadarkan kami dari segala dosa kami. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami bisa sadar untuk menahan segala godaan duniawi, agar kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Dengan beban yang semakin berat atas kekejian para algojo, Engkau bangkit lagi dan terus berjalan. Di tengah kesengsaraan itu, Yesus berjumpa dengan ibunya. Sungguh jumpa yang menghayat hati, penuh haru anak dan ibu. Ribuan kata tanpa terucap segunung luas terpendam, lautan duka tergambar dalam pancaran mata. Bunda mana yang rahimnya tak pedih melihat anaknya dibantai sendiri. Serdadu-serdadu bengis dengan barisan tombak-tombak tajam yang ditikam secara sinis. Duhai rindu. Apa mengesankan yang terjadi. Keinginan sang ibu untuk merangkul dan membelai sang buah hati seperti masa kecil dulu. Kini semuanya sirna. Rerumputan yang selalu gembira menyambut pencipta, semuanya layu dan berduka. Kakinya dilumuri darah, tubuh yang kekar bersih tanpa dosa, kini berlumur darah dan dipenuhi luka akibat dosa. Air dan darah bermuara di sini, menyegarkan kembali kembang-kembang di pinggir jalan, jadi rumpang penghias jubah pencipta. Tersobek hatinya menggendong rindu berkandas, tertikam tombak-tombak akibat rekayasa, urat-urat nadi melet dosa. Wahai Ibu Maha Kudus, hati begitu pedih menatap anak dengan pilu, menanggung kenyataan pahit di depan mata, dengan tegar melontarkan kata walau terhayat hati. Engkau tetap patuh dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Walau Yesus telah dibantu Simon dari Kirene, namun pukulan cambuk, tikaman tombak, serta cacian dan hinaan keji terus berdatangan kepada Yesus. Tubuh kini lemas, tak berdaya, harus terus berjalan. Panggung Bukit Kalvari telah terlihat, tempat yang akan menjadi puncak dikorbankannya anak domba Allah untuk menghapus dosa manusia demi menyelamatkan dunia. Pilu sakit dirasakan. Oh, kekejaman.
Wahai para serdadu, tidakkah ambisi dan bengismu berakhir? Tuhan, tubuhmu mungkin telah mencapai batas. Sakit perih yang engkau rasakan mungkin telah mencapai puncak. Dari kepalamu darah mengalir membasui muka. Belum lagi akibat cambukan dan pukulan dari serdadu. Tubuh suci yang kini luka akibat dosa kami. Oh, hati siapa yang tidak sedih melihat anak Allah yang tersobek jubah menyeret luka, dipenuhi debu jalanan, kaki-kakinya memar dipenuhi luka. Tuhan, walau engkau begitu sengsara, engkau masih mau menebus kebaikan kepada Veronica dengan cara memberikan jawaban atas perhatiannya berupa lukisan wajahmu. Sebab perhatian yang tulus mendapatkan balasan yang manis pula. Bukit Golgota telah terlihat. Yesus telah mencapai batasnya. Tuhan, engkau begitu sengsara, namun engkau sangat kuat. Engkau harus menyelesaikan semuanya, maka genaplah sudah sengsaramu. Jubahmu ditanggalkan, engkau ditelanjangi, namun keserakaan duniawi tetap tiada henti. Jubahmu masih diperebutkan dengan cara membuang undian. Keserakaan dan dosa kami engkau pikul sampai mati di kayu salib. Begitu besarkah cintamu terhadap kami, sampai engkau masih melontarkan doa kepada Bapamu untuk mengampuni kami. Bapa, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tiba-tiba Yesus dipaku di kayu salib. Golgota, Golgota, engkau saksi rahmat cinta paling nyata. Golgota, tempat di mana saksi nyata melahirkan keputusasaan. Seorang anak domba Allah yang dengan suara terengah-engah memanggil Bapanya. Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Tidak berdaya Tuhan, walau engkau sudah dipaku pada kayu salib. Lontaran hinaan masih saja kau terima. Sebesar itukah hatimu? Sesabar itukah hatimu? Ajarkanlah kami sabar seperti hatimu, Tuhan. Mendadak langit Golgota gelap selama 3 jam. Tuhan, langit pun menangis melihat anak domba Allah yang menderita. Golgota, oh kekejaman. Golgota, oh penghinaan. Pukul 3 berdatang. Dari mulut berlumuran darah terdengar kata-kata terakhir. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau
tinggalkan aku. Golgota, Golgota, saksi nyata tergantung tubuh tak berdaya, tersobek jantung Sang Maha Kudus, mengalir darah Sang Anak Domba Allah, membasui sekujur tubuh yang tak bernoda. Di bawah kayu salib, Sang Bunda meratapi kesedihan yang tiada tara. Anakku, apa salahku? Mengapa mereka membunuh engkau? Tangisan pilu menyayat hati. Semua disaksikan oleh Golgota. Doa tulus yang engkau lontarkan sebelum hembusan napasmu. Engkau masih mengampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kesadaran yang muncul dari para manusia di akhir adalah penyesalan yang mendalam. Keserakaan, keegoan, kebengisan, akhir engkau masih berkata, selesailah, sudah. Semua sengsaramu ini menyadarkan kami. Tuhan, ampunilah kami, orang berdosa. Amin.